wonder, taat. New wonder, taat. New wonder, taat. Perjamuan kawin di Kana, kekurangan anggur. Tuhan ya Yesus berkata, ambil air tawar, isi tempayan dengan air. Carinya itu anggur, air anggur itu diminum. Itu tempat-tempayan di air tawar untuk cuci tangan, untuk cuci kaki. Apa kaitannya? Gak ada kaitannya. Tapi saya bersyukur para pelayan berani taat, berani percaya. Ambil air, isi saudara. Tempayan-tempayan dengan air. Sudah seperti itu? Ya, sudah jadi mujizat belum? Belum diperintah kali. Cedok, berikan pada pemimpin pesta. Itu perintah Tuhan, bukan tidak masuk akal loh saudara. Kadang-kadang resiko loh. Itu ya pemimpinnya sedang tegang. Ya kalau nggak jadi mujizat bisa dipukul, bisa dibanting, bisa di PHK loh. Kalau nggak berani. Tapi luar biasa. Saat tetap berani. Cedok, bak pemberantasan. Saat melangkahlah. Mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Saya dorong setiap saudara. Saudara doa apapun. Kalau Tuhan sedang berkata, mengampuni, ngampuni. Bukan Tuhan tidak genapi janji. Kalau engkau enggak taat, saudara enggak bisa mengalami. Supaya new wonder tahun ini sungguh-sungguh taati. Kalau disuruh ngampuni, ngampuni. Kalau disuruh nabur, nabur. Kalau disuruh apapun, lakukan. Mungkin ada satu proyek atau apapun saudara. Tapi belajar jangan ngawur ya saudara. Belajar firman, bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sampai peka, tahu ini suara dari Tuhan, lakukan. Saya jamin tahun ini, tahun new wonder terjadi. Saya doakan saudara mengalami sesuatu yang luar biasa, saudara. Lalu yang berikutnya lagi, sekarang saya bacakan, saudara, Bilangan 20 ayat 8. Bangsa Israel tiba di Kades, itu saudara ya. Bilangan 20 ayat 8, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun, kakakmu, juga menyuruh umat itu berkumpul. Sekarang katakan. Katakan saudara. Katakan. Saudara. Keluar suara. 1, 2, 3. Katakan. Yang tadi pukullah. Saudara dengar dulu ya. Kekurangan air. Itu ada batu. Pukul. Yang tadi suruh apakah? Pakai apa? Pukul. Batu itu. Dengan tongkat. Sekarang tidak untuk dipukul. Tuhan berkata yang sekarang. Katakan. Perintahkan. Ya saudara. Di depan mata mereka. Ya kepada bukit batu itu supaya apa? Diberi airnya. Katakan, perintahkan bukit batu. Ya, kalau sekarang dalam nama Yesus satu, dalam nama Tuhan atau atas perintah Tuhan, keluarkan airmu, keluarkan airmu, deklarasikan. Ya, katakan, perintahkan. Saudara dikatakan gitu saudara. Iya, demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu. Ya, bagi mereka. Ya, dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Saudara dengar ya, di batu itu ada airnya apa enggak? Ada airnya apa enggak? Oh, baca lo ya. Ada airnya apa enggak? Baca ya, saudara. Sekali lagi ya, saudara. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh ya umat itu berkumpul. Katakan di depan mata mereka kepada bukit batu supaya diberikan air. Katakan pada bukit, berikan air, keluarkan air, berikan air, keluarkan air. Betul enggak saudara ya? Ya, demikian engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu setannya. Artinya di balik batu itu ada airnya. Hanya disuruh perintah, air keluarkan, jangan disimpan. Betul tak saudara? Deklarasikan, keluarkan airmu. Supaya umat Allah bisa minum. Banyak hal yang kita tidak mengerti. Tapi Tuhan itu maha tahu. Betul? Ada saatnya dipukul, ada saatnya diperintahkan saja. Karena Tuhan itu bisa pakai segala cara. Orang nggak bisa lihat di balik batu itu ada airnya. Tapi di sini tulis, perintahkan. Supaya batu itu mengeluarkan airnya. Di dalamnya ada airnya. Keluarkan airnya. Supaya airnya bisa minum. Ini bicara tentang apa? Perkataan profetik. Kita sudah diberikan rema. Sekian tahun diajarkan. Ada kuasa dalam perkataan profetik. Kalau saudara sudah jadi dapatkan rema. Dengar, taati. Bukannya taati. Deklarasikan. Katakan. Ucapan.
deklarasikan iman saudara. Waktu engkau deklarasikan imannya, kuasa itu mengalir, otoritas itu bekerja. Perintahkan, batu keluar ke airmu. Ada perkataan. Kalau Musanya diam saja, keluar enggak batu itu? Keluar enggak? Ya. Betul. Perintahkan, deklarasikan. Kita juga sudah lihat dengan banyak sekali tentang perkataan profetik. Orang-orang percaya, deklarasikan. Dan akhirnya alami mujizat terjadi. Betul saudara, seperti Yeskel lihat tulang-tulang kering. Saudara disuruh perintahkan, tulang-tulang kering bersatu. Waktu diperintahkan ada otoritas, maka bersatu. Perintahkan lagi, ada urat, ada daging, ada kulit. Betul nggak saudara? Maka kuasa itu bekerja saudara. Lalu hidup, perintahkan lagi. Nafas hidup datang dari utara, selatan, timur, barat. Datang, berembus. Nafas itu diperintahkan datang, berembus. Maka bangkit dari pasukan besar. Ucapan, perkataan profetik itu ada kuasanya. Jangan terbalik. Tanda masalah banyak mengeluh, itu ngutuki diri. Kalau saudara terus ngomong, tahun 2026 jelek, itu membuat tahunmu jelek. Tapi kalau saudara dapat terima dari Tuhan, tahun 2026, apa? Keajaiban baru. Aku akan dapat lagi keajaiban baru. Ada keajaiban baru. Masalah ini ada keajaiban. Masalah yang berikutnya ada keajaiban. Masalah yang lain lagi tetap ada keajaiban. Ada keajaiban. Saudara, itu ada kuasa. Betul? Abraham sampai disuruh ganti nama toh. Betul gak? Bapak orang percaya. Bapak banyak bangsa, bapak banyak kasa. Itu merubah keadaan. Istrinya yang mandul jadi subur. Betul? Yang tidak bisa jadi bisa. Yang tidak mungkin jadi mungkin. Itu bukan munafik. Tokonya masih sepi kok. Ngomong diberkati Tuhan gimana? Ya biar diberkati. Amin. Loh, suaminya hidung belang kok. Kok ucapkan perkataan profetik. Saudara akan lihat Tuhan genapi firman-Nya. Tuhan genapi janjinya. Jangan lalai. Ya, terus perkatakan perkataan profetik. Saudara akan lihat sesuatu yang lain, yang luar biasa. Tuhan bisa pakai segala cara. Tapi sekali lagi, Tuhan itu hebat. Tuhan itu luar biasa. Lalu yang ketiga, saudara fokus pada Tuhan. Di padang gurun Edom. Ya di padang gurun apapun saudara. Fokusnya pada Tuhan. Bukan fokusnya pada keadaan baik. Ini keadaannya baik. Pasti aku Tuhan banyak. Belum tentu. Ini dapat orang baik. Menantu baik. Teman baik. Kerja bisnis yang baik. Pasti untung banyak. Pasti baik. Belum tentu. Wah ini kondisinya jelek. Ini kan krisis ekonomi. Pasti mati. Belum tentu. Jangan hidup kita fokus pada keadaan. Jangan hidup kita fokus pada situasi. Jangan kita hidup fokusnya pada apapun. Fokusnya 100% kepada Tuhan. Hidup dengan iman. Bukan dengan melihat. Bukan dengan mendengar. Tapi dengan percaya. Dengan iman. Semua yang dilihat ini berubah-berubah. Kadang-kadang kelihatan baik. Tapi dibalik itu enggak baik. Kadang-kadang kelihatannya enggak baik. Dibalik itu sebetulnya ada kebaikan Tuhan. Sedang dilakukan. Peganglah Tuhan. Peganglah Tuhan. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Nah ceritanya Raja Yosafat sedang bersama Raja Israel dan Raja Edom. Tiga-tiga itu bersatu. Mau perang dengan musuhnya saudara. Mereka punya keyakinan yang luar biasa. Pasti menang. Pasti menang. Kita pasukan besar. Perangnya saja di pegunungan Edom. Daerah mereka pasti menang. Tapi nyatanya tidak seperti itu. 2 Raja-Raja 3 ayat 11. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaranya kita meminta petunjuk Tuhan. Lalu salah seorang dari pegawai Raja Israel menjawab, katanya di sini ada siapa? Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Mereka dulunya, saudara dengar ya, lihat keadaan kita itu 3
kerajaan besar, lebih besar dari musuh. Apalagi ini di daerah sendiri, pasti menang, pasti menang. Pandangannya seperti itu, tapi nyatanya kalah. Setelah kalah, Yosafat itu kan hidupnya cukup dekat dengan Tuhan. Dia yang mulai berkata, beralih, jangan mengandalkan keadaan. Tuhan, adakah di sini nabi Tuhan yang kita bisa, yang minta petunjuk melalui dia. Sekarang mulai tanya pada Tuhan, keadaannya ini seperti apa? Bisa menang bagaimana caranya? Mulai, jadi mereka beralih dari pertama fokus mengandalkan yang natural, dirubah sekarang mengandalkan yang supernatural. Saudara, bisa nggak tidak? Jangan, nggak punya modal, mana bisa buka usaha. Jangan, modal Tuhan itu bisa. Betul? Nggak punya pengalaman nggak? Jangan, ini wah aku punya orang pasti. Jangan. Tahun ini, kalau saudara ingin dapat new wonder, namanya wonder itu ajaib. Namanya ajaib itu yang tidak masuk akal, tapi benar. Yang namanya ajaib itu harusnya nggak bisa jadi bisa. Betul? Itu yang namanya ajaib. Kalau saudara mau mengalami new wonder, keajaiban baru, jangan mengandalkan yang natural. Jangan mengandalkan yang lahiriah. Jangan mengandalkan yang kelihatan, yang dikatakan orang. Mengandalkan Tuhan, fokus pada Tuhan, berharap pada Tuhan, pegang Tuhan, dalam tuntunan Tuhan. Saudara akan diberi petunjuk, saudara akan dituntun, saudara akan berhasil. 2 Raja-Raja 3 ayat 16-17. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan dapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak, ya, sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Ya, juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Setelah beralih pada Tuhan, maka dapat rema Tuhan, dapat petunjuk Tuhan. Disuruh buat parit-parit, ya, tidak mengandalkan. Memang gak ada hujan, gak ada angin, gak ada hujan, tapi sediakan parit-parit, karena lembah ini akan mengeluarkan air, saudara, yang harusnya gak bisa. Malah ditambah itu kecil bagi Tuhan, ringan bagi Tuhan. Juga nanti aja orang Moab, aku serahkan dalam tanganmu. Kemenangan, 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 kemenangan. Waktu mereka beralih dari yang natural pada supernatural, new wonder terjadi. Hanya mereka menang. Mereka menang. Mereka menang. Saya doakan saudara, ingat. Ya, taati. Masuk akal, tidak masuk akal, taati. Firman Tuhan lebih benar dari kebenaran yang ada di dunia. Firman Tuhan lebih benar dari keadaan. Taati. Yang disuruh Tuhan. Berat pun taati. Yang kedua, deklarasikan. Iman dengan iman. Deklarasi. Akui kebesaran Tuhan. Akui janji Tuhan. Dia Allah yang besar, yang bisa lakukan segala perkara. Dia Allahku yang berjanji dan mengenapi janjinya. Deklarasikan rema yang saudara dapatkan. Termasuk tutup tahun ada ayat rema. Deklarasikan apa yang Tuhan berikan pada saudara. Lalu fokus pada Tuhan, bukan keadaan. Keadaan bisa berubah-berubah. Benar? Saudara deklarasi. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Dan saya percaya, ya, ini sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan berikan. Ya, saya mau juga beritakan berita senang dan senep, senang dan senep. Tapi bagi Tuhan semuanya menyenangkan. Saudara mungkin sebagian sudah dengar juga Bukit Doa Holy Land, saudara. Ya, jadi sepintas saja sejak awal Tuhan berikan visi ini, kita sudah ngurusi, ya, izinnya, suratnya, sudah keluar SK, ya, untuk membangun dengan sah, gitu, saudara. Lalu selama 1,5 tahun, saudara, kita bangun dari Pemda, ya, Kabupaten, sudah ngecek berulang-ulang, bilang benar, jalan terus. 1,5 tahun, kita sudah bangun, sudah 80%, saudara. Tiba-tiba keluar dari, ya, Bupati, saudara Karanganyar, penundaan, jangan bangun lagi, ditunda. Lalu baru saja dapat kado Natal.
Kado Natalnya apa? Dicabut, bukan hanya ditunda, dicabut saudara. Ya, itu kado Natal. Tapi sekali lagi, kita tidak hidup dari yang dilihat. Kita tidak hidup dari yang didengar. Kita tidak hidup dari keadaan. Kita hidup dari Tuhan. Tuhan yang menyuruh. Tuhan yang menyertai. Sekalipun dalam lembah kekelaman, aku tidak gentar. Aku tidak takut. Karena gadanya, tongkatnya menyertai aku. Sekalipun masuk dalam pergumulan. Seperti Yusuf tidak pernah goyah. Terus berjalan dalam Tuhan. Pegang dalam Tuhan. Satu hari kemuliaan terjadi. Hanya satu kejap. Oh, kemuliaan dinyatakan luar biasa. Ya, kita didampingi oleh ansor. Ya, saudara, untuk mengatasi itu, saudara. Dan saya percaya Tuhan yang berjalan. Bagi saya tetap bersuka cita, saudara. Karena Tuhan itu firman-Nya, saudara lihat jelas. Tahun yang lalu atau awal sudah dikasih tahu. Namanya double favor. Itu berkat mujizat yang besar. Tapi double favor bisa persiapan. Digembleng dulu. Seperti Daud. Digembleng dulu. Seperti Yusuf, kan gitu saudara, betul gak? Ya, bahkan Ayub diuji dulu. Tapi endingnya double favor. Endingnya berlipat ganda. Endingnya kemuliaan. Endingnya kasih karunia dan anugerah yang luar biasa sekali, saudara. Ya, kita sedang buat, saya gak punya waktu banyak, saudara, channel di YouTube, di Facebook, di TikTok. Ya, kita akan mulai masukkan semua. Yang tanya ini jinnya gimana, ini gimana. Semua peristiwa supaya bisa jelas, kita akan masukkan di situ semua. Mulai Senin ya saudara ya. Mulai Senin ya saudara ya. Channelnya gampang supaya gampang. Bukit doa harian. Tapi sekarang belum ya saudara. Ini baru kita persiapkan. Yang ingin tahu jelas itu. Nanti ada orang lain yang tanya, langsung disuruh itu aja buka di situ. Semuanya. Karena baru saja kita ada konferensi pers saudara. Dijelaskan di situ semua, biar orang lihat sendiri, biar orang tahu lebih jelas detail, karena saudara semua ada di situ. Dan kita pegang Tuhan, tidak mengandalkan keadaan, tidak mengandalkan situasi, berjalan dalam Tuhan, melalui air tidak dihanyutkan, melalui api tidak akan dihanguskan. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang perintahkan, Tuhan sediakan nyatakan tuntunannya, hidup yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya mau bagian sesuatu yang penting sebelum kita nanti akan perjamuan kudus dilanjutkan dengan pengurapan. Saat saya di Korea, saudara, ya, saat saya di Korea satu hari, saya itu bangun jam 1 pagi, lalu nggak bisa tidur. Saya ulangi ya, saat saya di Korea, ya satu hari bangun jam 1 pagi, lalu apa? Nggak bisa tidur. Kalau saudara nggak bisa tidur gimana? Supaya ngantuk berarti doa itu obat ngantuk. Saya nggak bisa tidur terus, saudara. Ada yang saudara usaha tetap nggak bisa toh. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, kalau nggak bisa tidur, nggak usah berjuang tidur. Bergaul saja dengan aku, diajak oleh Roh Kudus. Ayo kita ngobrol saja, pakai saja bergaul dengan Roh Kudus. Itu kesempatan bergaul, disediakan waktu. Roh Kudus ingin bicara. Lalu saya nggak ingin tidur lagi. Saya mulai bergaul dengan Roh Kudus, saudara. Dan luar biasa, setelah saya nanggapi, hadirat Tuhan itu kuat sekali, saudara. Datang, saudara. Luar biasa, saya bisa merasakan hadirat Tuhan. Langsung roh saya itu bisa menyala gitu, saudara. Roh saya seperti bangkit bisa menyala. Tuhan bukakan banyak hal. Ya, pada saya untuk bagaimana hidup yang sungguh-sungguh berkenan, hidup yang sungguh-sungguh berguna, hidup yang sungguh-sungguh sudah benar, sehingga terus berjalan dalam tuntunan Tuhan, berjalan dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan. Saya dibukakan juga pertama rema yang Tuhan berikan, saudara. Keajaiban baru akan Tuhan berikan. Nanti kalau saudara berani tangkap, Tuhan akan berikan keajaiban iman. Tiba-tiba saudara kaget, oh bisa punya iman luar biasa. Kalau dulu saya merasa Pak baca kok imannya besar ya. Kalau saya berani tangkap nanti saudara bisa berkata, ternyata ini pemberian Tuhan. Bukan dari Pak baca. Karena Tuhan berikan iman, maka punya iman luar biasa. Imani, tahun ini saudara bisa punya. Saudara, new wonder faith. Iman yang luar biasa. Yang belum pernah saudara alami dulunya. Saudara akan nanti bisa juga tangkap punya ketaatan yang luar biasa. Ketaatan baru yang belum pernah saudara lakukan. Saudara berani taat yang luar biasa, yang ajaib.
Saudara akan punya keberanian. Saudara akan punya kekudusan. Hidup yang luar biasa. Saudara akan punya kasih yang luar biasa pada Tuhan. Pokok Tuhan bukan banyak.